Halo anime lovers, senang bertemu dengan Anda semua. Pada video kali ini, kita akan membahas film The Lion King. Film yang rilis tahun 2024 ini mengisahkan Simba yang harus lari dan menyelamatkan diri dari jebakan pamannya, Scar. Diam-diam Scar mengincar tahta Mufasa, ayahnya. Setelah dewasa, dengan bantuan Timon dan Pumbaa, dia pun kembali untuk merebut tahta ayahnya. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama alur ceritanya. Pagi itu, di daratan Afrika, matahari terbit dengan anggun di sebelah timur, menyinari padang sabana yang luas. Semangat membara menyelimuti seluruh hewan yang bergegas pergi ke suatu tempat, seolah ada panggilan megah yang mengundang mereka. Burung-burung melayang di langit biru, bergabung dalam perayaan penting yang telah lama ditunggu. Di padang sabana, jerapah, gajah, zebra, dan berbagai hewan lain berlari dengan gembira, tak ingin melewatkan momen bersejarah. Di atas sebuah batu besar, seekor singa berdiri megah. Dia adalah Mufasa, raja seluruh hewan di tanah sabana. Di depannya, seekor burung pelatuk bernama Zazu, membungkukkan tubuhnya, menghormati kehadiran sang raja. Dari kejauhan, seekor babon berjalan menghampiri dengan sesuatu di tangannya. Babon tersebut dianggap sebagai tetua bijaksana di kalangan hewan-hewan sabana. Dia menghampiri Mufasa, memberikan tanda keberkatan di dahinya. Bersama, mereka berjalan menuju anak Mufasa, Simba, yang berada dalam perlindungan ibunya, Sarabi. Babon memberikan berkah kepada Simba, mengangkatnya tinggi-tinggi di hadapan seluruh hewan yang telah menunggu dengan penuh antusias. Simba dinyatakan sebagai calon raja yang akan menggantikan Mufasa kelak. Sorak-sorai menggema di seluruh sabana, hewan-hewan bergembira menyambut kedatangan Simba, calon raja yang akan melindungi mereka semua. Langit cerah, seolah ikut merayakan, dan seluruh hewan menunduk, mengakui kepemimpinan Simba di masa depan. Di tempat lain, seekor singa bernama Scar, saudara Mufasa, terlihat sedang berburu tikus. Wajahnya tampak murung, menyimpan kekecewaan yang mendalam terhadap Mufasa. Setelah berhasil menangkap tikus untuk santapannya, Scar dikejutkan oleh kedatangan Zazu yang mengabarkan berita tentang penobatan Simba. Namun, alih-alih menyambut kabar itu, Scar malah merasa kesal karena makanannya telah kabur. Zazu menyarankan Scar untuk melapor kepada Mufasa tentang ketidakhadirannya dalam penobatan, tetapi Scar yang marah justru mencoba menerkam Zazu. Saat Scar hampir memangsa Zazu, Mufasa datang tepat waktu, menyuruh Scar untuk melepaskan burung tersebut. Dengan nada menantang, Mufasa menanyakan alasan ketidakhadiran Scar di perayaan. Scar mengaku tidak berani menantang Mufasa, pergi dengan rasa kesal. Zazu menyarankan Mufasa untuk mengusir Scar, namun ditolak dengan alasan bahwa Scar masih saudaranya. Keesokan harinya, Simba bangun pagi sekali, bersemangat membangunkan Mufasa yang berjanji membawanya berpatroli. Mereka berdua menjelajahi wilayah kekuasaan Mufasa, mencapai tempat yang tinggi, menikmati pemandangan luas. Mufasa menjelaskan bahwa semua yang terlihat adalah tanggung jawab Simba kelak. Ketika Simba bertanya tentang tempat di balik bayangan, Mufasa melarangnya pergi ke sana. Setelah turun, Mufasa mengajarkan Simba tentang keseimbangan alam dan pentingnya menghargai semua makhluk. Dalam perjalanan, mereka bertemu Zazu yang melaporkan situasi wilayah kekuasaan Mufasa. Mufasa kemudian menyuruh Simba menyergap Zazu sebagai latihan berburu. Simba, penuh semangat, berusaha menangkap Zazu dengan mengendap-endap, melompat dan menerkamnya, lalu melepaskannya kembali. Zazu terbang meninggalkan mereka, namun kembali dengan berita bahwa kawanan hiena memasuki wilayah mereka. Mufasa menyuruh Zazu untuk mengantarkan Simba pulang sementara dia menghadapi hiena. Simba ingin ikut, tetapi dilarang. Zazu mengajak Simba kembali ke sarang para singa betina. Sesampainya di sarang, Simba bertemu Nala, temannya, dan mengajaknya pergi. Dalam perjalanan, Nala bertanya tujuan mereka. Simba mengungkapkan niatnya menuju kuburan gajah. Menyadari Zazu akan melarang mereka, Simba merencanakan cara untuk mengusir Zazu. Dia berusaha menangkap Zazu, berulang kali mencoba, namun gagal. Simba dan Nala berlari, mencoba melepaskan diri dari pengawasan Zazu. Meskipun berlari di antara kawanan zebra, Zazu tetap mengawasi. Setelah beberapa usaha, mereka akhirnya berhasil terlepas. Zazu terbang ke sana kemari, mencari keberadaan mereka, sementara Simba dan Nala terus berlari, tidak menghiraukan Zazu. Akhirnya,
Mereka sampai di tempat yang mereka sebut kuburan gajah, menemukan tulang belulang yang mengesankan. Dengan penasaran, mereka menjelajahi lebih dalam ke area yang dilarang Mufasa. Tanpa disadari, mereka sedang diawasi. Saat Nala mengajak Simba pergi, segerombolan hiena muncul dari kegelapan, mengepung mereka. Shenzi, pemimpin hiena, mendekati mereka, mengancam akan memangsa. Zazu datang, berusaha meyakinkan Shenzi untuk membiarkan mereka pergi, namun Shenzi mengabaikan peringatan itu. Simba dan Nala berlari melalui lubang bawah tanah, berusaha meloloskan diri, tetapi saat mereka muncul ke permukaan, mereka dikepung oleh hiena yang kelaparan. Di saat-saat genting itu, Mufasa muncul, berani menghadapi kawanan hiena meski sendirian. Dengan keberanian, Mufasa menyerang hiena dan mendekati Shenzi, mengancamnya. Ketakutan, Shenzi melepaskan Simba dan Nala, yang selamat dan mengikuti Mufasa keluar dari tempat bayangan. Setelah perjalanan panjang, mereka kembali ke wilayah kekuasaan singa. Mufasa meminta Zazu mengantarkan Nala pulang ke sarang. Dia kemudian memanggil Simba, menasihatinya untuk lebih berhati-hati. Mufasa merasakan ketakutan akan kehilangan Simba. Hari semakin larut, keduanya terlibat dalam candaan, hingga akhirnya terlelap dalam tidurnya. Scar mendekati markas Shenzi, di mana kawanan hiena berkumpul. Dengan niat jahat, ia menawarkan kerjasama untuk menghabisi Mufasa. Dengan tawaran kebebasan berburu di tanah singa, Shenzi dan kawanan hiena setuju. Keesokan harinya, Mufasa dan Simba berjalan berdua, tak menyadari bahaya mengintai dari atas tebing, di mana para hiena mengawasi dengan rencana jahat. Mufasa meninggalkan Simba sendirian, sementara Simba melihat kawanan wild beast berlari cepat ke arahnya. Dalam ketakutan, Simba berlari dan bersembunyi. Scar menyusul Mufasa dengan kabar bahwa Simba terjebak. Mufasa berlari untuk menyelamatkan anaknya, didampingi Zazu, yang diperintahkan Scar untuk melapor ke Sarabi. Mufasa berjuang melewati kawanan wild beast untuk menyelamatkan Simba. Saat berusaha mendekat, Mufasa tertabrak dan terjatuh, namun dengan gigi ia menggigit Simba dan membawanya ke tempat aman. Namun, bencana tak berhenti di situ. Mufasa tertabrak lagi dan harus melompat ke dinding tebing. Dalam usahanya untuk mendaki, Scar tiba-tiba muncul, mengkhianati dan menjatuhkan Mufasa ke kawanan wild beast. Simba berteriak memanggil nama ayahnya saat Mufasa jatuh. Setelah semua wild beast lewat, Simba turun dari tebing untuk mencari Mufasa. Ketika menemukan ayahnya terbaring tak bergerak, kesedihan menghantamnya. Dalam kebingungan, Scar muncul dan menyalahkan Simba, meracuni pikirannya dengan rasa bersalah. Simba, terjebak dalam kesedihan, melarikan diri dari tempat tersebut. Scar memerintahkan kawanan hiena untuk mengejar Simba. Dikejar hiena, Simba melarikan diri hingga terjatuh ke dalam tebing terjal. Hiena meninggalkan tempat itu, yakin Simba takkan selamat. Namun, Simba berhasil selamat dan terus berlari menjauhi kekuasaan singa. Di kerajaan singa, Scar menobatkan dirinya sebagai raja, sementara para singa betina pasrah. Di sebuah gurun, Simba yang lapar terjatuh, dikelilingi burung bangkai. Namun, Pumba dan Timon muncul, mengusir burung bangkai dan menemukan Simba masih hidup. Meskipun Simba merasa kehilangan, kedua hewan itu mencoba menghiburnya. Setelah mendengar nasihat mereka, semangat Simba kembali, dan ia menjadikan mereka sahabat. Seiring waktu, Simba tumbuh menjadi singa dewasa, menjalani hidup bahagia bersama Pumba dan Timon. Namun, di kerajaan singa, kekacauan terjadi, dan Zazu melaporkan kepada Sarabi tentang situasi yang mengkhawatirkan. Scar muncul, meminta Sarabi untuk menerima posisinya sebagai raja. Di malam hari, Nala berusaha melarikan diri dari kerajaan singa. Setelah bertemu Zazu, dia berhasil keluar dengan bantuan Zazu yang mengalihkan perhatian Scar. Di tempat lain, Simba bermain, tidak menyadari bahaya yang mengintai. Dia mengira rusa lari karena takut akan dirinya, dan temannya menjelaskan bahwa rusa adalah mangsanya. Malam tiba, dan Simba berbaring memandang langit, berbicara tentang para raja agung yang mengawasinya. Pumba dan Timon menganggapnya tak masuk akal. Keesokan harinya, Pumba dan Timon berjalan-jalan, tetapi dikejutkan rusa yang melarikan diri dari Nala. Nala mengejar Pumba, dan saat pertarungan terjadi, Simba mengenali Nala dan mereka berdua bersukacita. Nala mengungkapkan bahwa Scar telah mengambil alih kekuasaan, dan ia mengajak Simba untuk kembali. Namun, Simba mengundang Nala untuk tinggal bersamanya di tempat baru yang indah.
Dengan penuh semangat, Simba menunjukkan keindahan habitat barunya, dan Nala terpesona. Persahabatan mereka semakin kuat, bersiap menghadapi tantangan yang akan datang. Simba dan Nala berlari penuh semangat melintasi padang rumput yang luas, menikmati setiap sudut tempat tinggal baru Simba. Di kejauhan, Timon dan Pumbaa mengikuti mereka dengan hati-hati, enggan mengganggu suasana romantis pasangan singa tersebut. Saat mereka berhenti di tepi jurang, Nala memandangi Simba dengan tatapan penuh tanya. Rasa ingin tahunya memuncak, mengapa Simba enggan kembali ke kerajaan mereka. Simba menunduk, suaranya nyaris tak terdengar di antara angin yang bertiup pelan, menjelaskan bahwa kawanan singa tak lagi membutuhkannya karena sudah ada raja baru, Scar. Nala, dengan tatapan tajam dan tegas, menjelaskan keadaan sebenarnya. Kekuasaan Scar telah menghancurkan keseimbangan alam, membuat kekacauan yang tak terelakkan. Namun, meskipun mengetahui hal itu, Simba tetap bersikeras bahwa dia tak bisa kembali. Ibu Simba membutuhkan kehadirannya, tetapi rasa bersalah dan trauma atas kematian Mufasa membuatnya enggan pulang. Pernyataan Nala tentang kematian ayahnya menancap dalam hati Simba. Dia terkejut dan penasaran, bertanya bagaimana Nala bisa mengetahuinya. Ketika Nala menyebut nama Scar sebagai sumber informasi, Simba terguncang. Sosok pemberani yang dulu dikenalnya kini tampak rapuh dan penuh ketakutan. Perdebatan antara keduanya pun terjadi, semakin memanas seiring waktu. Akhirnya, Nala yang kecewa memilih meninggalkan Simba untuk kembali ke tanah air mereka yang hancur. Malam tiba. Dalam kesunyian, Simba berjalan menyusuri hutan yang remang, hingga seekor babon tetua tiba-tiba muncul. Simba, awalnya mengabaikannya, terus berjalan. Namun babon tersebut terus mengikutinya, hingga Simba tak tahan lagi dan bertanya siapa dirinya. Babon itu malah balik bertanya apakah Simba mengenal dirinya sendiri. Dengan tegas, sang babon menyebutkan bahwa Simba adalah putra Mufasa, sang raja singa. Nama Mufasa menghentikan langkah Simba. Dengan suara lirih, Simba mengatakan bahwa ayahnya sudah tiada. Namun, babon itu meyakinkannya bahwa Mufasa masih hidup. Penuh rasa penasaran, Simba mengikuti babon tersebut. Mereka berlari bersama menuju suatu tempat di hutan. Babon tetua mengarahkan Simba ke kolam air yang tenang. Saat Simba menatap ke dalam air, bayangannya berubah menjadi bayangan Mufasa. Simba tersentak, menyadari bahwa ayahnya selalu hidup di dalam dirinya. Di atas langit, suara Mufasa bergema, menyuruh Simba kembali ke kerajaan untuk mengambil alih tahtanya. Simba kini mengerti. Dengan semangat yang baru, dia mengakui siapa dirinya. Simba, putra Mufasa. Tanpa ragu, dia berlari menyusul Nala, bertekad untuk kembali ke kerajaan singa. Simba dan Nala berlari melewati padang gurun yang tandus, hingga akhirnya tiba di kerajaan singa. Dari kejauhan, mereka melihat kekacauan yang ditinggalkan oleh Scar. Simba menyadari bahwa tugas ini penuh bahaya, namun Nala tetap berdiri di sampingnya. Tak lama kemudian, Zazu datang dengan rasa terkejut dan gembira. Dia segera memberi hormat kepada Simba. Ketika Simba menoleh, Pumba dan Timon telah tiba, menawarkan bantuan mereka. Mereka merencanakan strategi untuk merebut kembali kerajaan. Pumba dijadikan umpan, menarik perhatian kawanan hiena yang sedang berpatroli. Timon dengan berteriak menawarkan Pumba sebagai daging segar, dan kawanan hiena segera mengejar Pumba, meninggalkan pos mereka. Sementara itu, Simba dan Nala bergegas menuju istana. Di dalam kerajaan, Scar tengah memaksa Sarabi untuk menjadi ratunya. Sarabi dengan tegas menolak, membuat Scar marah dan mereka terlibat pertengkaran sengit. Pada saat yang kritis, auman keras Simba menggema, menghentikan segala keributan. Scar yang awalnya mengira itu Mufasa, segera menyadari bahwa Simba telah kembali. Sarabi, penuh haru, mengenali anaknya dan memeluknya erat. Simba kemudian menghadapi Scar, mengintimidasinya dengan kehadirannya. Pertempuran pun terjadi. Para singa betina, dipimpin oleh Nala, melawan kawanan hiena. Nala bertarung dengan sengit melawan Shenzi, sementara Pumba dan Timon membantu menabrak kawanan hiena. Zazu juga ikut serta dalam perlawanan tersebut. Akhirnya, Nala berhasil mengalahkan Shenzi, dan kawanan hiena mundur, berhamburan menyelamatkan diri. Namun, Simba belum selesai. Dia mengejar Scar hingga ke ujung tebing. Terpojok, Scar meminta pengampunan, mengklaim bahwa hienalah yang merencanakan segalanya. Namun, kata-kata Scar tak bisa menyelamatkannya. Kawanan hiena yang mendengar pengkhianatannya, berbalik menyerangnya. Scar jatuh,
dikepung oleh hiena yang dulu dia pimpin. Simba, kini sebagai pemenang, berdiri di tengah kawanan singa yang berkumpul. Sang babon tetua mendekatinya, meminta Simba menerima tahtanya sebagai raja yang sah. Langit bersih, malam kembali tenang. Simba, kini bersama Nala, memulai babak baru dalam kehidupan mereka. Waktu berlalu, dan di puncak Batu Raja, Simba dan Nala memperkenalkan anak mereka, sang penerus tahta, di hadapan seluruh kerajaan. Dan film pun tamat.